beliau yang dijulukin dengan Abi Hurairah. Hurairah kucing. Ya, hir. Dari kata hir. Ya, ayahnya kucing. Beliau suka dengan kucing. Beliau tidur dengan kucing. Beliau kemana-mana bawa kucing. Kadang seringkali beliau kalau jalan kemana, kucingnya ditaruh di lengannya, di lengan bajunya lebar, kucing masuk di situ, tidur di lengannya. Sehingga pernah suatu waktu Nabi SAW melewati Sayyidina Abu Hurairah yang sedang bermain dengan kucingnya ini. Nabi ketika melihatnya sedang bermain dengan kucingnya, memanggilnya bukan dengan Abdurrahman bin Shahar, namanya Abdurrahman bin Shahar, tapi manggilnya ya Abahir, hei ayahnya kucing. Mulai semenjak itu dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah Ad-Dausi. Abu Hurairah ini hanya 3 tahun mendapati Nabi Muhammad SAW. Duduk hanya 3 tahun. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, ya, kemudian 7 tahun sudah berjalan, netap di Madinah, baru datang Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Shahar dan masuk Islam di tangan Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau Masya Allah hadisnya banyak, meriwayatkan hadis yang terbanyak, bahkan Al-Muksir minal Muksirin, yang paling banyak daripada sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada Sayyidina Anas bin Malik, ada Sayyidina Abdullah bin Umar, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Abdullah bin Amr, ada Sayyidatuna Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi yang paling banyak adalah Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa Sayyidina Abu Hurairah paling banyak? Selain pertama, karena Abu Hurairah yulazim an-Nabi SAW. Abu Hurairah ini sering bersama Nabi. Nabi di majelis, Abu Hurairah ada. Nabi ngasih pengajian, Abu Hurairah ada. Kalau sahabat yang lain gimana? Sahabat yang lain kadang ada, kadang tidak ada. Loh kok bisa kadang ada, kadang tidak ada? Ya, contoh seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kadang beliau hadir, kadang beliau sibuk dengan dunianya. Karena Sayyidina Umar juga punya toko. Sahabat yang lain punya ladang, punya sawah, punya kebun. Karena mereka mencari nafkah untuk keluarga, dan itu hukumnya wajib. Jadi ada waktu mereka tidak hadir bersama Nabi. Abu Hurairah ini tidak punya apa-apa, tidak punya toko, tidak punya pasar, tidak punya ladang, tidak punya kebun, sehingga hidupnya di masjid. Tinggalnya rumah tidak punya, tinggalnya di masjid. Jadi Nabi rumahnya di masjid, dempet dengan masjid. Nabi keluar dari rumah langsung ke masjid, Abu Hurairah sudah ada. Jadi Nabi menemani atau menemuin tamu-tamunya, Abu Hurairah ada. Maka disitulah Abu Hurairah banyak mendengarkan hadis. Sayyidina Abu Hurairah mendapatkan hal itu karena doa Nabi Muhammad SAW. Nabi didatangi oleh Abu Hurairah dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini mendengar hadis engkau, mendengarkan tapi kadang lupa. Hari ini mendengarkan di majelis Rasul bersabda begini, tapi sorenya lupa. Gimana supaya anak tidak lupa ya Rasulullah? Bentangkan lidah Anda, tidak selendang, bentang. Didoakan oleh Nabi. Sekarang ambil lidah Anda, diletakkan di dada Anda. Sudah, mulai sekarang Anda tidak akan hafal, tidak akan lupa daripada hafalan Anda. Setiap Abu Hurairah mendengarkan hadis Nabi, maka satu hadis yang didengar tidak akan pernah dilupakan selama-lamanya semenjak didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Hurairah ini hadisnya banyak, riwayatnya banyak. Itu padahal yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bukan semuanya. Abu Hurairah mengatakan, aku mendapatkan hadis dari Nabi itu 2 keranjang. 1 keranjang aku sampaikan, 1 keranjang aku simpan. Kenapa tidak disampaikan? Karena tidak semua ilmu itu boleh disampaikan. Kalau aku sampaikan 1 keranjang yang lain, leherku akan dipotong oleh mereka, akan menimbulkan fitnah. Nah, itulah ya cerita sedikit daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman bin Shahar.